warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik kelas 12 seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu setia mendampingi proses belajar mengajar adik-adik kita, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School. Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Nah, hari ini kita akan kembali membahas bahasa Indonesia, lebih tepatnya untuk bagian pemahaman bacaan dan menulis. Kira-kira soal-soal apa ya yang akan kita hadapi hari ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Ya, seperti biasa, namanya bahasa Indonesia, kita pasti akan dihadapkan dengan yang namanya bacaan. Wah, bacaan kali ini tentang terumbu karang ya, kalau kita lihat. Oke, mari kita baca dulu. Terumbu karang di segitiga terumbu karang berhadapan dengan risiko pemutihan massal. Kini, terumbu karang di kawasan tersebut terancam mati akibat fenomena El Nino. Menurut jurnal Marine Science, lonjakan suhu laut memicu karang melepaskan alga simbiotik, memudarnya warna cerah, dan terhentinya pertumbuhan. Stres termal ini juga menurunkan sistem imun karang terhadap berbagai penyakit laut. Berdasarkan pengamatan ahli kelautan, karang yang mengalami pemulihan parah akan hancur menjadi puing-puing mati. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan turut ... karena menghancurkan struktur fisik karang secara langsung. Tim ilmuwan saat ini mengobservasi lebih dari 10.000 spesimen karang selama dekade terakhir untuk memantau laju pemulihannya. Oke, kita sudah tahu ya teks ini tentang apa. Sekarang, mari kita lihat soal-soalnya. Yang pertama, kata yang paling tepat menggantikan mengobservasi dalam kalimat 7 adalah, nah di sini kita harus mengganti apa ya kira-kira yang bisa ditaruh di kalimat ini untuk menggantikan kata mengobservasi. Ya, sebenarnya ini mirip-mirip ya dengan PPU. Kita harus mengganti kata-kata tersebut, tetapi tidak mengubah makna atau arti dari teksnya. Nah, kalau kita lihat, kira-kira observasi ini di sini artinya apa ya? Nah, sekarang, kalau kita lihat di pilihan jawabannya, menilai. Nah, kalau menilai, ini sebenarnya artinya juga banyak ya. Kalau kita kerja soal, terus kemudian diberikan nilai, itu pun juga namanya menilai. Makanya kata menilai di sini masih belum bisa dimasukkan untuk menggantikan kata observasi ya. Di sini kan maksud observasi itu dia semacam menguji ya. Nah, kalau kita lihat menghitung ini juga sudah pasti salah. Mencari, apa yang mau dicari? Terumbu karangnya sudah ada ya. Mengamati. Oke, mengamati dan mengobservasi mungkin secara kata mereka sama-sama dilihat kan. Tapi observasi ini tidak hanya dilihat, tidak hanya diamati ya. Nah, yang paling tepat menggantikan kata observasi ini adalah kata menguji. Karena di dalam menguji itu ada melihat, kemudian ada juga untuk mendata dan lain-lain sebagainya. Itulah yang bisa menggantikan kata observasi. Oke, seperti itulah cara menjawab soal nomor 1. Sedikit banyak yang mirip ya antara kata menilai sama menghitung. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat ada beberapa hal yang mirip. Contohnya tadi ini, alfa sama bravo. Karena dia kata-katanya sudah mirip dan maknanya juga sama, ya artinya kita tidak bisa pilih satu sama lain. Oke, mari kita jawab soal selanjutnya. Pernyataan paling tepat untuk melengkapi kalimat 6. Apa ya kira-kira? Nah, kalau kita lihat dari teksnya, kalimat 6 ini kan dia bilang aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan turut ... karena menghancurkan struktur fisik karang secara langsung. Karena teks ini membahasnya tentang hal-hal yang merugikan si karang atau hal-hal yang bisa kita katakan pemutihan massalnya karangnya ya, kerusakan dari karangnya, berarti kita harus cari yang bisa masuk ke dalam sini yang sama maknanya dengan teksnya, yaitu tentang kerusakan dari karang itu sendiri. Nah, sekarang
Kalau kita lihat, menjaga ekosistem laut. Wah, ini sudah jelas salah. Kan tadi dia sudah jelas penangkapan yang tidak bertanggung jawab. Tidak mungkin dong kalau penangkapan yang tidak bertanggung jawab itu bisa menjaga ekosistem dari laut itu sendiri. Memperburuk keadaan. Oke, bisa jadi karena hal-hal yang salah juga pasti akan memperburuk keadaan lingkungan itu sendiri. Mengurangi jumlah ikan. Benar, penangkapan yang tidak bertanggung jawab secara logika ya pasti mengurangi jumlah ikan. Tapi pembahasan utama di sini tentang terumbu karangnya, bukan tentang ikannya. Jadi Charlie tidak tepat. Meningkatkan suhu perairan. Suhu perairan itu memang salah satunya kalau bisa kita katakan akan mempengaruhi sekarang juga. Tapi bukan dari pengaruh aktivitas penangkapan ikan. Makanya delta tidak bisa dipilih juga. Menyediakan sumber makanan, wah ini sudah jelas salah ya, karena ini kan hal yang positif, sementara kita mau cari hal yang negatifnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo, memperburuk keadaan. Kalau kita kasih masuk ke dalam teksnya, aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan turut memperburuk keadaan karena menghancurkan struktur fisik karang secara langsung. Nah, kita sudah dapat ya kalimat lengkapnya untuk nomor 6 ini. Dan jawabannya itu adalah bravo. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Apa judul paling tepat untuk teks tersebut? Nah, adik-adik, siapa nih yang masih suka salah atau bingung dalam mencari judul? Gimana ya cara mencari judul? Nah, untuk mencari judul sebenarnya ada beberapa cara yang bisa adik-adik gunakan. Yang pertama, adik-adik itu menemukan kalimat utama setiap paragraf. Sudah tahu dong apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama itu letaknya di mana? Dia bisa ada di awal kalimat, ya, di akhir kalimat, atau awal dan akhir kalimat. Sebenarnya bukan kalimat ya, ini kayaknya salah tulis. Dia awal atau akhir paragraf. Unsur judul akan terletak pada kalimat utama itu sendiri. Ingat ya, unsur judul pun juga adik-adik mau mencari tema atau mau mencari topik, itu pasti akan ada tercermin di kalimat utamanya. Ya. Nah, kalimat utama biasanya berada pada 3 kalimat pertama atau 3 kalimat terakhir pada setiap paragraf. Walaupun dikatakan di awal paragraf atau di akhir paragraf ya, tidak mesti harus betul-betul di kalimat paling pertama atau benar-benar di kalimat paling terakhir. Bisa jadi dia adanya di kalimat nomor 2 paling pertama. Ya, makanya untuk amannya, baca 3 kalimat pertama dan baca 3 kalimat terakhir. Kemudian, Kak, saya sudah dapat nih kalimat utamanya, tapi saya masih bingung cara dapat judulnya gimana. Kalau seperti itu terjadi, cara yang terakhir adalah baca keseluruhan dari isi teks, lalu kemudian adik-adik cari apa sih kata atau mungkin frasa yang sering digunakan dalam teks tersebut. Nah, kata atau frasa yang sering muncul itulah yang akan menjadi judulnya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Alfa, ancaman El Nino terhadap terumbu karang. Oke, bisa jadi karena memang El Nino ini di dalam teksnya tadi akan mengancam si terumbu karangnya. Kenapa? Dia mengalami pemutihan. Kemudian, bravo, perubahan warna terumbu karang. Benar sih, terumbu karangnya itu dia akan mengalami perubahan. Tapi yang jadi masalah, kalau judulnya seperti ini, seharusnya teksnya itu akan menjabarkan prosesnya dari awal hingga akhir. Bagaimana tiba-tiba si terumbu karangnya ini menjadi putih, kemudian reaksi apa yang terjadi, dan mungkin dampak-dampaknya juga bisa dimasukkan ke sana. Sementara di teks tidak mencakup hal itu, makanya bravo tidak bisa menjadi judulnya. Pentingnya terumbu karang bagi laut. Ya, benar. Secara logis ya, terumbu karang memang penting bagi laut. Tapi ini sama sekali tidak mencerminkan judulnya tadi. Karena jelas sekali di dalam teksnya tadi, terumbu karangnya ini kan rusak. Ya. Oke, delta. Spesimen karang di segitiga terumbu karang. Ini juga salah ya. Memang benar dia menyebutkan ada segitiga terumbu karang tadi di dalam teksnya. Tapi
Tapi kalau dia mengatakan spesimen, ya harusnya dijelasin dong ada apa aja di sana. Ada mungkin ikannya jenis apa, mungkin ada ubur-uburnya kah, mungkin ada tanaman-tanamannya, ya. Jadi delta tidak bisa menjadi judulnya. Error. Cara mengatasi pemutihan terumbu karang. Benar sih ada pemutihan terumbu karang di dalam teksnya, tapi yang jadi masalah cara mengatasinya itu tidak ada. Kalau dia meminta cara mengatasi, pasti ada proses-prosesnya. Mungkin bisa jadi menggalakkan aturan yang lebih spesifik, atau mungkin ada pelarangan penangkapan, ya, atau mungkin ada mitigasi-mitigasi lainnya. Jadi error sudah pasti tidak bisa menjadi judulnya. Makanya jawaban paling tepat untuk judulnya adalah alfa. Ancaman El Nino terhadap terumbu karang. Oke deh, seperti itu cara menjawab untuk soal-soal judul. Nah, sekarang yuk kita coba jawab soal yang berikutnya. Oke, kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 1 dan kalimat 2? Oke, kalau kita lihat di teksnya ini ya, dia hanya menggunakan konjungsi. Ada sehingga, ada lalu, ada bahkan, ada padahal, dan ada juga walaupun. Nah, saya yakin kok adik-adik juga masih ingat apa-apa saja jenis-jenis konjungsi dan bagaimana cara penggunaannya. Kalau adik-adik lupa, silahkan bisa dilihat di sini ya. Ada beberapa jenis-jenis konjungsi yang sering-sering muncul di dalam soal-soal UTBK. Dan hati-hati untuk konjungsi berpasangan. Jangan sampai ketukar ya, karena kalau ketukar itu salah jadinya. Oke, ada penambahan, ada pemilihan, pertentangan juga ada. Wah, banyak ya pertentangannya. Tujuan juga ada, sebab akibat ada, syarat ada, temporal juga ada. Lalu ada berpasangan. Nah, sekarang kalau kita lihat teksnya, oke kita lihat dulu teksnya untuk 1 dan 2. Terumbu karang di segitiga terumbu karang berhadapan dengan risiko pemutihan massal. Kini terumbu karang di kawasan tersebut terancam mati akibat fenomena El Nino. Nah, kalau kita lihat ya, di sini pertama dia pakai kata sehingga. Sehingga itu kan dia sebab akibat ya. Nah, terumbu karang di segitiga terumbu karang berhadapan dengan risiko pemutihan massal. Sehingga kini terancam mati akibat fenomena El Nino. Oke, ini dia sebab akibat. Apakah karena si terumbu karangnya itu berada di segitiga terumbu karang, lalu berhadapan dengan risiko pemutihan massal, makanya sekarang jadi terancam mati karena fenomena El Nino. Oke, kita simpan dulu. Kemudian ada kata lalu. Nah, kata lalu ini kan berarti dia temporal ya. Kalau ada kata lalu, artinya kan dia harus ada step-stepnya terlebih dahulu. Sementara di sini dia tidak menjelaskan step-step sama sekali atau mungkin 1, 2, 3-nya apa gitu ya. Jadi bravo ini tidak tepat. Nah, sekarang kalau Charlie itu dia menggunakan kata bahkan. Bahkan di sini dia sebagai penegasan. Terumbu karang di segitiga terumbu karang berhadapan dengan risiko pemutihan massal. Bahkan kini terancam mati akibat fenomena El Nino. Wah, bisa jadi nih ya. Karena kalau misalnya dia sebuah penegasan, artinya kan dia menegaskan apa yang ada di kalimat sebelumnya. Dia semacam memberikan gambaran lebih jelasnya. Kalau di Charlie, dia bilang berhadapan dengan risiko, ya. Kemudian terancam lagi. Wah, berarti ini kan dua hal yang saling menguatkan. Bisa jadi jawabannya Charlie, ya. Lalu kalau kita perhatikan, wah, delta sama error ini sama-sama memakai konjungsi untuk pertentangan, ya. Padahal dan walaupun ini kan dia konjungsi pertentangan. Kalau dia sama-sama memakai konjungsi yang sama, ya ngapain saling dipilih? Karena kan ini sama-sama menentang. Sementara pun kalau kita lihat ke teksnya, ini kan tidak saling menentang satu sama lain ya. Makanya delta sama error tidak bisa dipilih. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini adalah Charlie. Kita gunakan konjungsi penegasan. Pakai kata bahkan. Oke, seperti itu ya caranya menjawab untuk soal penggabungan.
Sebenarnya kalau soal-soal seperti ini, triknya adalah kalau dia sudah menebalkan seperti ini, biasanya akan dia tebalkan sih ya. Adik-adik tidak perlu lagi kembali ke teksnya lalu baca lagi satu persatu. Karena biasanya kalimatnya itu akan sama aja. Yang membedakan itu hanya apa yang ditebalkan atau apa yang ditambahkan. Ternyata untuk soal seperti ini, yang dia tebalkan atau yang dia tambahkan hanyalah konjungsinya saja, sementara kalimat-kalimat yang lainnya dia pertahankan. Kalau sudah seperti ini, adik-adik tidak perlu lagi kembali ke bacaan dan perhatikan apa yang diminta dari soal-soalnya ini ya. Kalau kita perhatikan yang tadi, delta sama error, dua-duanya sudah sama-sama menggunakan konjungsi pertentangan. Kalau sama-sama menentang, ya berarti kan tidak bisa saling memilih satu sama lain. Maka dari itu, delta sama error sudah bisa dieliminasi sejak awal. Jadi adik-adik hanya tinggal fokus di alfa, bravo, sama Charlie. Ya, seperti itu trik untuk menjawab soal ini. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Apa informasi utama kalimat 3? Nah, informasi utama ini kan dia mirip-mirip dengan inti kalimat. Inti kalimat itu apa sih? Nah, inti kalimat biasanya kita akan menggunakan pola. Pola dari inti kalimat itu hanya ada 3. Ada subjek predikat, subjek predikat objek, dan yang terakhir subjek predikat dan pelengkap. Tergantung ya, kalau kalimatnya pakai objek, ya berarti kita yang pakai objek. Kalau pakai pelengkap, ya berarti yang pakainya pelengkap. Ingat, semua jenis keterangan dan bagian perluasan tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Gimana caranya kalau kita mau tahu ada perluasan di dalam kalimat ini? Nah, biasanya ditandai dengan kata yang sama preposisi. Saya yakin adik-adik masih ingat ya preposisi itu apa? Preposisi itu kata depan. Contohnya di, ke, dari, pada, dalam, antara. Ya, menunjukkan posisi atau menunjukkan lokasi. Nah, kalau ini mau tidak mau adik-adik harus baca dulu teksnya. Dia mintanya tadi kalimat 3. Nah, kita lihat kalimat 3. Menurut jurnal Marine Science, lonjakan suhu laut memicu karang melepaskan alga simbiotik, memudarnya warna cerah, dan terhentinya pertumbuhan. Kalau kita lihat ya, menurut jurnal Marine Science, ini bisa menjadi keterangan di sini ya. Oke. Nah, lalu kemudian memicu ini akan menjadi predikat. Lalu subjeknya menjadi lonjakan suhu laut. Lalu karang melepaskan alga sampai ke pertumbuhan, ini akan menjadi objeknya. Nah, kita sudah dapat polanya ya. Oke, sekarang coba kita jawab. Nah, kalau kita lihat alfa, menurut jurnal Marine Science, suhu laut memicu karang melepaskan alga dan memudarnya warna. Ini sudah pasti salah. Kenapa? Ini ada keterangan menurut jurnal Marine Science. Sementara keterangan itu tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Jadi alfa ini sudah pasti salah ya. Sekarang kalau kita lihat yang bravo, lonjakan suhu memicu pelepasan alga simbiotik, pemudaran warna cerah, dan terhentinya pertumbuhan karang. Nah, ini hampir benar ya. Loh kok hampir benar Kak? Nah, di teks tadi dia bilangnya apa? Apakah lonjakan suhu laut atau lonjakan suhu saja? Kalau kita lihat ya, dia bilangnya lonjakan suhu laut. Kalau cuma lonjakan suhu saja, itu lonjakan suhu kan dia maknanya banyak ya, tidak hanya laut. Bisa jadi yang melonjak itu juga suhu udara ya. Nah, makanya yang bravo ini belum lengkap atau masih diragukan. Nah, makanya kita simpan dulu nih bravonya. Sekarang kalau kita lihat yang Charlie.
Jurnal Marine Science membahas lonjakan suhu laut, pelepasan alga, dan pertumbuhan karang. Ini sudah berbeda dengan inti kalimatnya, ya. Di teksnya itu kan predikatnya dia memicu, ya. Sementara di sini predikatnya jadi kata membahas. Beda dong sama soal yang dimintanya. Terlebih kalau kita lihat di sini ada Jurnal Marine Science. Jurnal Marine Science itu kan keterangan, ya, makanya tidak boleh masuk ke dalam teksnya. Sekarang kalau kita lihat yang delta, lonjakan suhu laut memicu karang melepaskan alga simbiotik, memudarnya warna cerah, dan terhentinya pertumbuhan. Oke, ini bisa jadi jawabannya. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya juga lengkap. Sekarang kalau kita lihat error, karang melepaskan alga simbiotik, memudarnya warna cerah, dan terhentinya pertumbuhan akibat marine science. Wah, ini sudah jelas salah sekali ya. Marine science itu bertindak sebagai keterangan, tiba-tiba di sini dia bertindak sebagai objeknya. Dan lagi, perubahan suhu lautnya mana nih? Ya, lonjakan suhu lautnya nggak ada tuh. Jadi otomatis ini juga salah ya. Jadi jawaban paling tepat adalah delta. Hati-hati ya, kalau ada satu kata saja yang hilang, itu adik-adik harus perhatikan baik-baik. Apakah maknanya berubah atau maknanya tetap sama? Kalau dia maknanya tetap sama, ya nggak ada masalah. Tapi, nah ini yang tadi saya maksud ya. Perhatikan yang di Bravo. Dia bilang kan lonjakan suhu. Sementara di soal tadi, dia bilangnya lonjakan suhu laut. Kalau lonjakan suhu, ya kan udara juga punya suhu. Dia juga bisa melonjak, entah lebih panas, entah lebih dingin, ya. Kalau dia hilang kata lautnya, di sini kan maknanya akan langsung berubah. Makanya diragukan tadi pilihan pertama kita karena tidak jelas. Ya, hati-hati menjawab soal seperti ini. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, kita dapat teks baru lagi nih. Tentang apa nih? E-commerce ya. Oke. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia mengubah pola konsumsi masyarakat secara drastis, khususnya pada generasi Z. Menurut riset ekonomi digital belanja daring menawarkan efisiensi waktu dan harga yang lebih murah. Keberadaan dompet digital membuat transaksi menjadi semakin mudah. Titik-titik kemudahan ini seringkali memicu perilaku konsumtif jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik. Pada masa depan transaksi tunai akan semakin ditinggalkan sehingga uang fisik mungkin hanya menjadi barang koleksi. Banyak toko retail tradisional akan digantikan oleh pusat distribusi pintar yang beroperasi selama 24 jam dan dikelola menggunakan algoritma. Sistem kecerdasan buatan pada masa depan akan mampu terprediksi dan menyediakan kebutuhan konsumen sebelum mereka memesannya. Oke, kita sudah tahu nih teksnya tentang apa. Nah, penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa ya? Nah, kalau kita perhatikan ya, mengubah, keberadaan, diimbangi, digantikan, dan terprediksi, ini semua benar, ini semua baku. Lantas apa yang salah dong kalau seperti ini? Nah, artinya di sini yang mau dicari adalah diksi atau penempatan kata atau pilihan kata, ya. Tidak semua kata itu bisa ditempatkan dalam kalimat yang sama. Jadi yang kita mau cari, yang salah itu yang mana ya? Sekarang kalau kita lihat, pertumbuhan e-commerce di Indonesia mengubah pola konsumsi masyarakat. Apakah kata mengubah di sini dia aneh atau dia tidak bisa ditempatkan di situ? Nggak ada masalah ya. Kata mengubah ini sudah benar dan kalimatnya pun tidak ada masalah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, keberadaan dompet digital membuat transaksi menjadi semakin mudah. Ini juga nggak ada masalah kata keberadaannya, ya. Kemudian kalau kita lihat perilaku kemudahan ini seringkali memicu perilaku konsumtif jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik. Kata diimbangi ini juga nggak ada masalah ya di dalam teks ini. Lalu banyak toko retail tradisional akan digantikan oleh pusat distribusi pintar. Kata digantikan juga nggak ada masalah. Wah, harusnya yang salah di kalimat 7 tuh. Coba kita lihat. Sistem kecerdasan buatan pada masa depan akan mampu terprediksi. Ini tidak tepat ya. Karena kalau kita lihat,
di belakang sini dia ada kata menyediakan. Nah, kemudian di sini dia ada kata dan. Artinya dia ini kan harus sejajar ya. Kalau dia pakai terprediksi, berarti harus tersediakan dong. Nah, artinya kata terprediksi di sini kurang tepat. Yang paling tepat kita harus pakai memprediksi ya. Nah, jadi dia sejajar kalimatnya. Sistem kecerdasan buatan pada masa depan akan mampu memprediksi dan menyediakan kebutuhan konsumen sebelum mereka memesannya. Oke, jadi jawabannya ada di kalimat 7 atau error. Ya. Nah, seperti itu tadi ya, menjawab untuk soal-soal diksi. Hati-hati, diksi itu biasanya dia baku di dalam KBBI. Tapi ternyata ketika dia dimasukkan ke dalam kalimat, kalimatnya malah jadi aneh atau dia jadi maknanya salah. Ya. Oke. Soal diksi itu biasanya akan ada satu untuk soal PBM. Jadi adik-adik hati-hati ya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kata penghubung paling tepat melengkapi kalimat 4. Nah, kita dihubungkan lagi dengan kata penghubung atau konjungsi ya. Saya yakin harusnya adik-adik masih ingat ya. Nah, kalau kita lihat di kalimat 7. Kalimat 7. Oh, kalimat 4, mohon maaf. Ternyata di kalimat 4, dia naruhnya itu di awal kalimat. Artinya, kita harus baca dulu kalimat 3-nya. Keberadaan dompet digital membuat transaksi menjadi semakin mudah. Titik-titik, kemudahan ini seringkali memicu perilaku konsumtif jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalimat 3, ini kan dia mengarah ke sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Oh, dompet digital itu bisa bikin transaksi jadi lebih mudah. Ini kan positif dong, sesuatu yang baik ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi di kalimat 4, ini kan sesuatu yang negatif. Nah, kalau ini ada kemudahan, bisa-bisa kita jadi konsumtif nih. Kalau kita tidak pandai mengatur keuangan atau literasi keuangan kita itu tidak baik. Artinya kalimat 4 dan kalimat 3, ini kan mereka berbeda ya. Kalimat 3 ini sesuatu yang positif, kalimat 4 ini sesuatu yang negatif. Ada positif, ada negatif, artinya ini bertentangan. Nah, yang mau kita cari adalah konjungsi pertentangan. Sekarang, kalau kita lihat alfa, selain itu. Nah, kalau selain itu, ini kan dia penambahan ya. Nah, kalau penambahan itu biasanya dia akan sama aja, ya. Nah, berarti dia harus menambahkan atau melengkapi kalimat 3 itu di kalimat 4. Nah, akan tetapi, oke, benar, akan tetapi ini sebuah pertentangan ya, kita simpan dulu. Kalau kita perhatikan lagi, oleh karena itu, lalu error dengan demikian. Ini dua-duanya adalah kesimpulan, ya. Nah, sementara kalimat 4 itu kan dia belum menyimpulkan apa-apa ya. Dia berbeda sama kalimat 3. Jadi tidak mungkin ada yang bisa disimpulkan. Tapi kalau kita lihat, ada akan tetapi sama sebaliknya. Wah, dua-duanya ini sama-sama konjungsi pertentangan nih. Gimana ini? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kata sebaliknya, ya, artinya itu kan kalimatnya harus sama, ya. Kemudahan. Tetapi dia dibikin menjadi sesuatu yang lebih sulit, yaitu kebalikannya. Sementara di sini kalau kita lihat ada lanjutan dari kemudahan itu, tetapi akan berakibat buruk kalau kita tidak pintar mengelola keuangan. Artinya kata sebaliknya di sini tidak bisa dipakai. Yang kita bisa pakai adalah kata akan tetapi. Jadi jawabannya adalah bravo. Nah, kalau adik-adik mendapati soal seperti ini, memang biasanya kalau dia barengan, oh ini dua-duanya sama nih, dia sama-sama tentang pertentangan. Perhatikan kalimatnya kembali. Kembalikan dia ke dalam kalimatnya. Bahasa Indonesia, mau itu PBM, mau itu PPU,
dia tidak akan pernah jauh dari teks. Oke? Seperti itulah cara menjawab soal nomor 7. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 2? Sekarang, kalau kita lihat kalimat 2-nya. Menurut riset ekonomi digital, belanja daring menawarkan efisiensi waktu dan harga yang semakin murah. Ini dia kalimatnya sedikit rancu ya. Kita jadi tidak bisa menemukan di mana kira-kira bisa menempatkan predikat, ya, di mana bisa menempatkan subjek. Tapi kalaupun mau kita lihat, kata menawarkan di sini bisa ya menjadi predikat. Apa yang menawarkan? Riset ekonomi digital belanja daring. Nah, kata menurutnya inilah yang jadi masalah di dalam teks ini, ya. Nah, sekarang Alfa. Menurut riset ekonomi digital bahwa belanja daring menawarkan efisiensi waktu dan harga yang lebih murah. Kalau kita lihat ya, sebenarnya ini salah ya. Karena kalau kita mau pakai kata bahwa, di sini harus ada subjek predikat, lalu ada kata bahwa, lalu kemudian ada lagi subjek predikat. Ya, sementara kalau kita lihat, menawarkan ini memang menjadi predikat kedua ya. Lalu belanja daring ini menjadi subjek kedua. Pertanyaannya adalah, menurut riset ekonomi digital, subjek predikatnya ini ada di mana? Ya, karena tidak ada, makanya Alfa salah. Nah, ini lagi, Bravo juga tidak tepat. Sebelum kata bahwa tidak boleh ada tanda koma. Bahkan setelah kata bahwa juga tidak boleh ada tanda koma. Ya, jadi Bravo ini sudah salah secara struktur kalimatnya. Cari lebih-lebih nih ya, kata bahwa itu harus ada di tengah kalimat. Dia tidak bisa berada di awal kalimat. Kalau kita lihat yang delta. Menurut riset ekonomi digital, belanja daring menawarkan efisiensi waktu dan harga yang lebih murah. Nah, kalau ini kita bisa menjadi keterangan ya. Lalu menawarkan ini akan menjadi predikat. Lalu belanja daring ini yang akan menjadi subjeknya. Oke, secara teksnya, secara pola kalimat ini sudah benar ya. Lalu kalau kita lihat yang error. Dengan riset ekonomi digital, kita dapat mengetahui belanja daring menawarkan efisiensi waktu dan harga yang lebih murah. Oke, yang jadi masalah di sini adalah kata dengan. Kalau ada kata dengan di awal kalimat, artinya kan ini dia ada keterangan ya. Masih ingat ya? Kalau keterangan di awal kalimat, berarti harus ada tanda koma sebelum masuk ke dalam subjek dan predikatnya. Sementara error, ini tidak ada. Jadi tidak bisa kita pilih. Maka jawaban untuk soal nomor 8 adalah delta. Dia akan berpola keterangan, subjek, predikat, lalu efisiensi sampai lebih murah ini akan menjadi objek. Oke, seperti itu untuk menjawab soal nomor 8. Hati-hati, perhatikan struktur kalimatnya, perhatikan tanda baca, namanya juga perbaikan ya, berarti yang salah ini semuanya harus kita perbaiki. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat manakah yang sama maknanya dengan kalimat 8? Ini sama kalau kita mengatakan sebagai ini sama kalau kita namanya parafrase ya. Nah, parafrase itu kita mengubah kalimat tetapi tidak mengubah maknanya sama sekali. Oke, kalau kita lihat kalimat 6. Banyak toko retail tradisional akan digantikan oleh pusat distribusi pintar yang beroperasi selama 24 jam dan dikelola menggunakan algoritma. Oke, kalau kita lihat Alfa, toko retail tradisional banyak menggantikan. Wah, ini sudah pasti salah ya. Bukan toko retail tradisional yang menggantikan, tapi mereka digantikan. Oke. Sekarang kalau Bravo, pusat distribusi pintar yang beroperasi selama 24 jam dan dikelola menggunakan algoritma,
akan menggantikan banyak toko retail tradisional. Oke, bisa jadi ini jawabannya ya, karena dia agak mirip maknanya, jadi kita simpan dulu. Charlie, sudah banyak toko retail tradisional dikelola menggunakan algoritma oleh pusat distribusi pintar selama 24 jam. Bukan sudah banyak, tetapi baru akan tergantikan ya. Nah, lagi pula di sini dia pakai dikelola, bukan digantikan ya, atau mungkin menggantikan. Kemudian, kalau delta, pusat distribusi pintar akan digantikan oleh banyak toko retail tradisional yang beroperasi 24 jam dengan algoritma. Benar sih kata digantikannya, tapi dia kebalik ya. Jadi, digantikannya ini sebenarnya sudah benar, tapi kalimatnya dia terbalik. Lalu error. Algoritma akan menggantikan toko retail tradisional dan pusat distribusi pintar yang beroperasi selama 24 jam. Ini sudah jelas salah ya, dia sangat berbeda dengan makna teksnya. Jadi, jawaban yang paling benar adalah bravo. Hati-hati juga untuk soal-soal parafrase seperti ini. Kalau dia berubah dari pasif ke aktif, maka perhatikan, teksnya pun harus berubah posisinya. Ya. Tidak mungkin posisi subjeknya akan sama. Ya, jadi hati-hati dan perhatikan. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Nah, di sini kita disuruh mengurutkan kalimat nih, ya. Oke, di sini kalau kita lihat, ya, kalimat 1 itu sudah menjadi awal kalimat. Sejak diluncurkan, teleskop luar angkasa James Webb telah mengirimkan gambar-gambar menakjubkan dari galaksi purba. Kemudian ada kalimat 4, 3, sama 2. Wah, kalau kita perhatikan nih ya, di kalimat 2, ini sudah ada kata-kata oleh karena itu. Ini kan kesimpulan ya, dan kesimpulan itu pasti akan berada di akhir teksnya. Berarti kita harus mencari kalimat 2 itu yang berada di teks paling terakhir. Kalau kita lihat, nah cuma satu nih jawabannya. Dia ada di Charlie, tapi coba kita urutkan. Sejak diluncurkan, teleskop luar angkasa James Webb telah mengirimkan gambar-gambar menakjubkan dari galaksi purba. Kemudian nomor 3. Misalnya, teleskop ini berhasil mendeteksi uap air di atmosfer eksoplanet yang berjarak ratusan tahun cahaya. Lalu kalimat 4. Teleskop ini juga mampu melihat menembus awan debu kosmik tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Oke, lalu kalimat 5. Bahkan, kemampuannya menangkap inframerah memungkinkan para ilmuwan mengamati objek paling redup di alam semesta. Terakhir, oleh karena itu, data dari teleskop ini dianggap sebagai tonggak sejarah baru dalam dunia astronomi. Wah, ternyata benar ya. Kalau kita lihat, alfa ini kan dia nomor 1 itu membuka ya. Lalu kemudian di kalimat 3 itu dia memberikan contoh. Lalu di kalimat 4 itu ada kata juga. Artinya sudah ada contohnya, ditambahin lagi nih. Terus di kalimat 5 dia menegaskan apa yang sudah terjadi. Dan terakhir di kalimat 2 dia menyimpulkan. Jadi benar ya, jawabannya adalah Charlie. Ya, seperti itulah cara menjawabnya ya adik-adik. Kalau sudah lihat ada, wah kesimpulan nih, tinggal cari dia ada di kalimat akhir. Oke, sekian. Itulah soal-soal yang kita jawab hari ini. Semoga adik-adik mendapatkan pelajaran yang baik ya. Dan jangan lupa diulang-ulangi di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Adinda Dihar pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah!